Hai, saya Nancy. Kali ini saya akan membahas mengenai psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, biasanya kata ini diasosiasikan dengan jurusan psikologi. Tapi tidak hanya itu, jurusan sastra Inggris juga seringkali menggunakan istilah ini dalam analisisnya. Nah, ini terkait dengan ilmu interdisciplinary atau yang biasa disebut interdisciplinary studies. Nah, untuk psikoanalisis, kali ini saya akan bahas ke dalam 3 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1895 sampai 1905. Nah, ini mengenai the formation of psychoanalytic theory. Pada saat itu, teorinya masih sangat sederhana. Sigmund Freud mengatakan bahwa di balik setiap aksi, pendapat, dan perasaan pasti ada alasan di baliknya. Nah, hanya seperti itu pada saat itu, baru pernyataan atau teori yang sangat simpel pada periode ke-1. Nah, pada periode kedua yang diawali pada tahun 1905 sampai 1920, persepsi Sigmund Freud tentang pikiran manusia atau human mind mulai berkembang. Nah, di sini beliau mengumpamakan pikiran manusia seolah-olah bongkahan es yang terapung di atas lautan. Nah, seperti yang kita lihat biasanya di film misalnya, bongkahan es itu ketika dia mengapung hanya sebagian kecil dari permukaannya yang tampak di atas laut, di atas perairan, sementara sebagian besar berada di bawah perairan. Nah, bongkahan kecil, bongkahan sedikit yang nampak di atas permukaan air itu disebut dengan conscious level atau level kesadaran dari pikiran manusia. Nah, ini berupa pendapat atau persepsi yang dengan sadar diucapkan atau dilakukan oleh manusia. Kemudian level di bawah dari level kesadaran itu, di tengah-tengah ada yang disebut dengan pre-conscious level atau level pre-kesadaran. Nah, ini isinya berupa memori, ingatan kita, atau store knowledge, artinya ilmu yang kita simpan, ilmu atau background knowledge yang kita miliki. Nah, dalam pre-conscious level, ingatan kita mudah untuk di-recall atau dibangkitkan dari alam pikiran kita. Seperti misalnya jika kita menghafal sesuatu atau ketika kita mau mengingat masa lalu yang sudah lewat, seperti itu. Kemudian level yang terakhir yang paling bawah itu ada namanya level unconscious level atau level ketidaksadaran. Nah, level ini adalah level yang berbahaya karena manusia sering kali tidak sadar. Nah, di sini berisi tentang ketakutan manusia, unacceptable sexual desire, seperti yang kalian lihat di sini ada beberapa item, ada dorongan-dorongan immoral, violent motives, motif kejahatan, selfish needs, kebutuhan-kebutuhan yang egois dan sebagainya. Seperti contohnya itu misalnya pelaku kriminal atau begal di pinggir jalan ketika mereka melakukan kejahatan itu. Nah, itu dimasuk dalam kategori unconscious level. Misalnya kita takut ada ular di depan kita, kemudian kita tiba-tiba takut, atau perasaan anxious atau khawatir atau cemas yang muncul pada saat itu. Nah, itu berada pada level unconscious. Kemudian hal ini berkembang lagi di periode ketiga. Nah, periode ini berawal di tahun 1920 sampai 1939. Nah, di sini konsep mengenai pikiran manusia itu lebih kompleks dan lebih lengkap. Nah, pada saat itu muncul istilah baru mengenai ID, ego, superego. Nah, istilah ini yang sering digunakan oleh mahasiswa sastra Inggris dalam analisis sastra mereka, yang sering dijadikan bahan untuk menulis skripsi. Nah, seringkali mahasiswa bingung caranya membedakan ID, ego, dan superego itu. Nah, ID seperti yang kalian lihat di bawah ini, dia berada di level unconscious. Kenapa berada di level unconscious? Karena ID berisi tentang pleasure principle. Jadi prinsipnya dia atas pemenuhan kesenangan. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa unconscious level itu berisi tentang selfish needs, unacceptable sexual desire, irrational wishes, dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam kategori ID. Jadi di ID itu adalah keinginan-keinginan egois kita atau yang tidak bermoral. Kemudian yang kedua ada ego.
Ego itu masuk di kategori conscious dan sebagian dari preconscious. Nah, ego ini adalah di tengah-tengahnya ID dan superego. Kenapa bisa di tengah-tengah? Sebab ego adalah pikiran kita yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ego bertolak belakang dengan si ID tadi. ID prinsip dasarnya adalah pemenuhan kesenangan, sedangkan ego prinsip dasarnya adalah reality principle atau prinsip berdasarkan kenyataan. Sementara yang ketiga super ego. Nah, super ego ini adalah ego yang sangat strict, artinya sangat ketat. Nah, dalam super ego segalanya dilakukan harus memikirkan tentang konsekuensinya. Jadi ini berhadapan dengan moral. Biasanya disebut sebagai moral guardian. Jadi dengan adanya superego kita cepat merasa bersalah atau merasa salah sebab superego memaksakan aturannya yang ketat itu kepada pikiran manusia. Nah, ini ada contohnya di slide-nya terakhir. Seperti yang kita lihat di sini, urutannya ada ID, ego, dan superego. Ego ada di tengah-tengah. Nah, perumpamaannya Adi adalah seperti seorang anak kecil yang apapun yang ia mau harus terpenuhi segera mungkin, seperti itu. Sementara superego perumpamaannya di sini sebagai orang tua. Jadi orang tua yang mengajar, yang mengatakan kamu gak boleh begini, kamu harus begini, kamu tidak diizinkan seperti ini. Jadi superego seperti itu bahasa mudahnya. Kemudian ego, nah ini ego yang berada di tengah-tengah, dia memikirkan bagaimana caranya untuk bisa memenuhi keinginan dari ID, tapi tidak melanggar moral guardian dari si superego. Jadi ego adalah merupakan sebuah jalan tengah, begitu. Kalau dalam Kementerian Agama ini disebut sebagai moderasi ya. Nah, jadi seperti inilah teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Semoga dapat membantu adik-adik yang sedang belajar mengenai psikoanalisis, terutama khususnya bagi mahasiswa sastra yang sedang menulis skripsi mengenai psikoanalisis yang biasanya mereka lakukan untuk menganalisis ID, ego, dan superego. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.